Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jepustaran Saputra. Saya dari Prodi Informatika Angkatan 2020 kelas IF 6A akan mempresentasikan materi tentang clustering, dan studi kasusnya itu memiliki sumber data ada X 100, 40, 30, 90, 65, dan 25. Dan Y pada sampel data 1 dengan Y 50, 2 60, 3 70, 10, 40, dan 35. Pada sumber data tersebut, saya mengambil sentroid dengan sampel data 1 dan 2. Maka sentroid yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Sentroid pertama 100 dan 50 untuk Y dan X-nya adalah 100. Begitupun dengan sentroid kedua, X-nya 40 dan Y-nya 60. Setelah itu kalkulasikan 100 dikurangi 100, artinya sentroid yang sampel data X yang pertama 100 dikurangi sentroid yang pertama 100 pangkat 2 ditambah 50 kurang 50, sumber data Y 50 dikurangi dengan sentroid pertama Y 50 pangkat 2, maka dihasilkan 0. Lalu pada X kedua 40, yaitu data yang kedua X 40 dikurangi X 100, sentroid pertama X 100, lalu 60 itu dari sampel data yang kedua, yaitu Y nya diambil 60 dikurangi 50. 50 itu sentroid Y yang pertama, dan seterusnya. Yang 100 ini adalah sentroid yang pertama, dan yang 50 ini adalah sentroid kedua. Lalu data yang sebelah kiri 140, 30, 90, 65, dan 25 adalah sumber data, dan yang sebelah kanan yang datanya 50, 60, 70, 10, 40, dan 35 adalah sumber data yang sebelah kanan, yaitu Y. Selanjutnya klaster yang kedua. Klaster yang kedua itu 100 kurangi 40, yaitu sumber data yang pertama 100 dikurangi dengan 40 sentroid yang kedua bagian X. Begitupun yang 60 adalah sentroid yang kedua bagian Y. Maka pada sebelah kiri pada yang pertama 40 ini adalah sentroid yang kedua bagian X, dan yang 60 ini, angka 60 ini adalah sentroid yang kedua bagian Y. Lalu data 100, 40, 30, 90, 65, dan 25 sama seperti klaster yang pertama, yaitu mengambil dari sumber data X, dan klaster pertama juga yang 50, 60, 70, 10, 40, 35 seperti klaster yang kedua, mengambil dari sumber data yang Y. Setelah dikalkulasikan keseluruhan, maka hasil perhitungan jarak tersebut dikelompokkan menjadi DC1 dan DC2. Maka DC pertama yaitu klaster pertama, dan DC2 adalah klaster yang kedua. Lalu setelah dikelompokkan, kita bikin kondisi di mana jika DC pertama lebih kecil daripada DC kedua, maka C1 atau klaster pertama itu kita kondisikan sebagai okai, dan jika DC kedua lebih kecil daripada DC pertama, maka dia masuk ke klaster kedua, dan klaster kedua kita beri tanda sebagai okai. Nah, di sini saya kasih warna kuning untuk klaster kedua dan warna biru untuk klaster pertama. Setelah mendapatkan klaster tersebut, maka kita kalkulasikan untuk sentroidnya. Bagaimana cara mengkalkulasikannya? Yaitu dengan merata-ratakan. Untuk klaster pertama 95. Dari mana 95? Rata-rata dari 100 dan 90 sampel data 1 dan 4 bagian X-nya. Lalu
bagian Y-nya adalah klaster pertama yang diberi tanda okai, bagian Y, yaitu sampel data 1 dan 4, 50 dan 10 dirata-ratakan menjadi 30 hasilnya. Lalu selanjutnya ada sentroid kedua yang mana diberi tanda dengan warna kuning yang okai-nya pada klaster kedua. Sentroid yang kedua, klaster kedua, yaitu rata-rata 40, dari mana? 40 tambah 30 tambah 65 tambah 25 dibagi dengan 4. Maka rata-ratanya adalah 40. Begitupun dengan yang Y. Hasil perhitungan jarak pada klaster pertama, maka dihasilkan sentroid sebagai berikut. Sama seperti tadi. Nah, setelah mendapatkan sentroidnya, kita kalkulasikan lagi dengan data yang tadinya 100, sebelah sini yang kursor saya beri tanda, yang tadinya ini 100 menjadi 95 karena tadi telah dikalkulasikan 100 tambah 90 bagi 2 atau dirata-ratakan, hasilnya adalah 95. Maka pada jarak klaster pertama 100 kurangi 95, yaitu data yang pertama 100 X pertamanya itu 100 dikurangi 95, yaitu klaster pertama pada X-nya itu 95. Begitupun selanjutnya, dan juga sebelah kanan Y-nya itu 30. Klaster pertama Y-nya itu 30. Maka dikalkulasikan sebagai berikut. Nah, begitupun dengan klaster kedua. Klaster kedua didapatkan X-nya itu 40 dan Y-nya itu 51,25. Maka akan menghasilkan jarak klaster kedua sebagai berikut. Selanjutnya, setelah didapatkan jarak kedua klaster, maka akan didapatkan DC pertama dan DC kedua. Ini adalah DC pertama dan DC kedua. Lalu, setelah perulangan pertama ini seperti tadi, maka C1 itu menentukan apakah DC pertama lebih kecil daripada DC kedua. Maka jika DC pertama lebih kecil daripada DC kedua, maka C pertama akan menentukan dengan memberi tanda okai. Begitupun dengan C2. Jika DC2 lebih kecil daripada DC pertama, maka C2 akan menentukan okai. Dan di sini tidak ada yang berubah sampai perulangan kedua. Sentroid pun tetap sama dengan sentroid perulangan pertama. Dinyatakan untuk klaster kali ini dinyatakan telah selesai. Oke, selanjutnya ini adalah hasil dari kalkulasi saya di Excel. Di sini ada SQRT atau mungkin akar dari B2 kurangi F3 itu adalah 100 kurangi 100 pangkat 2 tambah C2. C2 itu 50 kurangi 50 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 0 dan seterusnya. Lalu menghasilkan sebuah sampel data terbaru dengan DC1 dan DC2. Hasil dari kalkulasi yang sudah saya lakukan di atas, maka saya buat kondisi di mana jika DC1 lebih kecil daripada DC2, maka dia akan menulis okai dan seterusnya. Oke, kondisinya ada di sini ya. Nah, jika J41 yaitu ini DC1 lebih kecil daripada DC2, maka tuliskan okai, jika tidak kosong. Dan ini pun berlaku untuk semua C1 dan C2. Untuk yang C2 itu kebalik. Jika J42 lebih besar daripada K42, maka munculkan okai. Ini adalah hasil dari perhitungan saya dengan sentroid yang perulangan pertamanya itu adalah klaster pertama C1-nya itu 95 dan C2-nya 40 untuk data yang X, dan data yang Y-nya 30 klaster pertama, dan klaster keduanya 51,25. Tidak ada yang berubah setelah saya lakukan lagi kalkulasi.
data sentroidnya tetap sama, maka dinyatakan untuk berhenti setelah perulangan tidak ada perubahan terhadap sentroid yang bersangkutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.